Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Miska Zahra. Saya dari Prodi BKI 2B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya dari mahasiswa IAIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul kognisi dan bahasa. Untuk kejelasan materinya silahkan disimak ya. Check it out. Sekarang kita masuk pada yang pertama dulu, yaitu kognisi. Kognisi berasal dari bahasa Latin, yaitu cognoscere, yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Selanjutnya kita masuk pada gejala-gejala pengenalan kognisi. Yang pertama ada penginderaan dan pengamatan. Penginderaan atau pendirian ialah penyaksian indera kita atas rangsang yang merupakan suatu kompleks atau suatu kesatuan yang kabur dan tidak jelas. Sedangkan pengamatan adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya perangsang. Selanjutnya, setelah penginderaan dan pengamatan, ada tanggapan. Tanggapan ialah gambaran tentang suatu yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan atau setelah kita berfantasi. Adapun yang termasuk dalam golongan tanggapan ialah bayangan eidetik. Ialah tanggapan yang jelas dan hidup sehingga menyerupai pengamatan. Ada juga proses penggiring, dan yang ketiga ada reproduksi. Selanjutnya setelah pengamatan ada ingatan, yaitu memori. Ingatan atau memori ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan kesan-kesan yang telah diingat. Selanjutnya ada fantasi, yaitu hayalan. Fantasi atau hayalan adalah kekuatan jiwa untuk menciptakan tanggapan baru dalam jiwa kita dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang telah dimiliki. Oke, selanjutnya kita masuk dalam tahap berpikir, yaitu thinking. Berpikir ialah mengadakan hubungan arti antara bagian-bagian pengetahuan kita. Nah, dari berpikir ini meliputi atau membentuk yang pertama yaitu pengertian. Yang kedua pendapat, dan yang ketiga adalah kesimpulan atau keputusan. Oke, setelah kita masuk tadi dalam pembahasan kognisi, sekarang kita masuk dengan pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sekarang kita masuk pada konsep pemerolehan bahasa. Konsep pemerolehan bahasa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemerolehan bahasa pertama, yaitu First Language Acquisition atau disingkat FLA, dan yang kedua pemerolehan bahasa kedua, Second Language Acquisition atau disingkat SLA. Oke, sekarang kita masuk dalam pemerolehan bahasa pertama, yaitu First Language Acquisition atau disingkat FLA. Pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu anak-anak di seluruh dunia itu sama. Kesamaan proses pemerolehan tidak hanya disebabkan oleh persamaan unsur biologi dan neurologi bahasa, tetapi juga oleh adanya aspek mentalitas bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Chomsky melalui teori mentalitasnya. Yang kedua ada pemerolehan bahasa kedua, yaitu Second Language Acquisition atau SLA. SLA adalah kemampuan memperoleh bahasa kedua yang ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut menyangkut dengan faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang ataupun faktor eksternal, yaitu yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Misalnya, situasi dan entitas pajangan atau exposure bahasa. Faktor internal itu seperti usia, bakat, aspek, kognisi, motivasi, kepribadian, dan faktor eksternal seperti situasi bahasa, strategi belajar, dan sebagainya, memengaruhi perkembangan pemerolehan bahasa. Sekarang kita masuk dalam urutan pemerolehan bahasa. Yang pertama yaitu praujaran. Yang kedua ada tahap meraban atau berceloteh. Yang ketiga ada tahap satu kata. Yang keempat ada tahap menggabungkan kata. Sekarang kita masuk pada tahap praujaran atau pre-speech. Pada tahap praujaran atau prelingual dalam usia 0-1 tahun, perkembangan yang mencolok adalah perkembangan pemahaman atau comprehension, yaitu penggunaan bahasa secara pasif atau reseptif. Anak-anak belajar mengenal perbedaan bunyi-bunyi, fonem-fonem, bahasa yang mereka dengar sejak lahir jauh sebelum mereka mampu melafalkannya.
Sekarang kita masuk pada tahap meraban, yaitu tahap berceloteh yang mana bisa dikatakan juga dengan babbling stage. Tahap ini dimulai ketika bayi berusia beberapa bulan. Dunia celoteh bayi dimulai kira-kira usia 4-6 bulan, ditandai oleh bunyi-bunyi yang tidak bisa membedakan secara tepat adanya perbedaan bunyi-bunyi bahasa. Banyak di antara bunyi ujaran tersebut tidak merupakan ujaran dalam bahasa yang sedang dipakai dan tidak bermakna. Yang ketiga, kita masuk pada tahap satu kata atau holopsrestik. Bayi mampu menuturkan kata-kata pertama dalam kehidupan mereka pada usia 9 bulan. Misalnya mama atau dadah. Kata-kata ini mirip dengan babbling. Tahap ini ditandai oleh mulai dihasilkannya tanda-tanda bahasa sesungguhnya. Kata-kata yang dibuat seringkali disederhanakan. Misalnya do untuk duck, ba untuk barrel. Itu untuk dalam contoh bahasa Inggrisnya. Contoh bahasa Indonesia yaitu ya untuk ayah dan bu untuk ibu. Sekarang kita masuk pada menggabungkan kata, yaitu combining words. Usia 18 bulan sampai 2 tahun menjelang usia 2,5 tahun, kebanyakan anak-anak berbicara dengan menggunakan kalimat yang mengandung banyak kata, meskipun tata bahasanya sangat tidak sempurna. Tahap ini berkembang dengan cepat ke dalam tahap kelima, yaitu tahap akhir, pemerolehan bahasa. Menjelang usia 6 tahun, tata bahasa yang diperlihatkan anak-anak mendekati tata bahasa yang digunakan oleh orang dewasa. Oke, setelah tahap-tahap yang tadi saya sebutkan, ada juga tahap akhir, yaitu tahap di mana seorang anak itu sudah mampu mengerti apa yang dia ucapkan, pemerolehan kata pun sudah semakin banyak, pemilihan kata pun lebih sederhana dan dapat dimengerti, dan kata-kata tersebut juga adalah kata-kata yang digunakan oleh orang dewasa. Jadi pada intinya, kognisi dan bahasa ini saling berkesinambungan, karena pada tahap kognisi ini kita manusia mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, dari mulai yang kita tidak tahu sampai akhirnya kita tahu dan kita cerna lagi, lalu disimpan di otak atau di memori. Setelah itu kita keluarkan dan kita aplikasikan ke dunia melalui bahasa. Karena dari bahasa itu kita dapat mengerti apa yang ingin kita sampaikan dari hati, dari pikiran, dan dapat pula dimengerti oleh orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini dapat membantu dan memberikan efek baik buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.